الله يذكرون الله ويتدارسون كتاب الله إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Syekh membuka dengan hamdalah, kemudian dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah segolongan dari manusia berkumpul di rumah-rumah Allah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, kecuali akan diliputi rahmat kepada mereka dan akan turun malaikat kepada mereka. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul di masjid Allah. Semoga kita semua mendapat limpahan rahmat dan karunia-Nya. Amin. ونحن سنتحدث ونتدبر آيات من كتاب الله في هذا المجلس الذي نسأل الله أن تغشاه الرحمة وتحفه الملائكة وأن يذكرنا الله فيها. Dan di majelis yang semoga dirahmati Allah ini, kita akan bersama-sama Bapak Ibu mentadabburi dan membaca firman-firman Allah, ayat-ayat Allah. قال الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Isra, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di tanah yang Allah berkahi sekelilingnya. ولهذا المسجد الأقصى والقدس، المسجد الأقصى آية في كتاب الله الذي يفرط فيه، يفرط بآية في القرآن، آية من القرآن. Maka demikian Al-Aqsa dan Al-Quds merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda Allah yang disebutkan untuk berbagai hikmah untuk kita. وأنتم تحبون القدس وفلسطين والأقصى لأنها آية في كتاب الله. Maka kita semua mencintai Al-Quds dan Al-Aqsa disebabkan pertama ia merupakan salah satu ayat atau tanda dari tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya sebagaimana yang disebutkan di dalam Quran surat Al-Isra tadi. وتحبون القدس والأقصى لأنها مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Yang kedua, kita semua mencintai Al-Quds dan Al-Aqsa tidak lain dan tidak bukan karena ia adalah tempat diisrakannya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam Isra Mi'raj. الله عز وجل قادر على أن يعرج بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى السماء، ولكن الله جعل رحلة الإسراء إلى المسجد الأقصى ثم من هناك المعراج إلى السماء. Dan kita mencintai Al-Aqsa dan Al-Quds Bapak Ibu karena ia adalah tempat dimi'rajkannya Nabi Muhammad dari Al-Aqsa menuju Sidratul Muntaha, di mana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bisa saja dengan kekuasaannya memperjalankan Rasulullah langsung dari Masjidil Haram ke langit ketujuh, tetapi tidak Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan terlebih dahulu Rasulullah ke Masjidil Aqsa baru ke langit ketujuh supaya kita mengingat betapa pentingnya Al-Aqsa dan Al-Quds. يعلمنا الله أن هذه هي بوابة السماء. Untuk mengingatkan kita Bapak Ibu bahwa Al-Aqsa ini merupakan pintu gerbang menuju langit. وتحبون الأقصى لأنها البقعة الوحيدة على وجه الأرض التي وطأها أقدام أنبياء الله عز وجل جميعهم عندما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إماما في ليلة الإسراء والمعراج. Dan kita semua mencintai Al-Aqsa dan Al-Quds juga karena Al-Aqsa ini adalah satu-satunya tempat di muka bumi di mana jejak kaki para nabi dan rasul pernah ada di sana.
yaitu di malam Lailatul Isra pula, di mana Nabi Muhammad SAW sholat di Masjidil Aqsa mengimami seluruh para nabi dan rasul. Dan kita semua mencintai Al-Aqsa dan Al-Quds karena ia adalah kiblat pertama bagi kita umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits yaqul la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqq zahirin li'aduwwihim qahirin لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال الصحابة الكرام وأين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis bahwasannya akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang terus-menerus berada di dalam kebenaran, yang mereka tidak terpengaruh dengan musuh-musuh Allah, dan mereka senantiasa akan memegang teguh kebenaran itu hingga hari kiamat. Kemudian para sahabat bertanya, di manakah mereka wahai Rasulullah? Siapakah mereka wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang berada di Al-Quds, di Al-Aqsa dan di sekitarnya. الطائفة المنصورة التي في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس ليس قصد النبي صلى الله عليه وسلم الجغرافيا. لا. Dan Bapak Ibu perlu ketahui bahwa di dalam hadis ini yang disebut sebagai taifah atau kelompok yang menolong agama Allah dan ditolong oleh Allah, yaitu mereka yang berada di Baitul Maqdis dan di sekitarnya. Maksud dari Rasulullah SAW bukan hanya sekedar yang berada di sekitar Baitul Maqdis secara geografis saja, Bapak Ibu. فأنتم ترون أن هناك من هو حول بيت المقدس وهو مخذل ويتعاون مع العدو ويخذل إخوانه هناك ويخذل المسجد الأقصى المبارك. Maka kita semua melihat bagaimana negara-negara di sekitar Baitul Maqdis itu bukan malah menolong tetapi malah mengkhianati perjuangan rakyat Palestina. Maka demikian dapat disimpulkan bahwa mereka yang di sekitar Baitul Maqdis itu bukan letak secara geografis, tetapi orang-orang yang terus membersamai perjuangan Baitul Maqdis. ورأينا ونرى هنا في إندونيسيا ما شاء الله من هم مرابطون ومن هم من الطائفة المنصورة في أكناف بيت المقدس هنا في إندونيسيا. Dan kami sebagai warga Palestina melihat bahwa Masya Allah orang-orang Indonesia yang selama ini senantiasa berdiri bersama Palestina adalah mereka berharap merupakan kelompok Taifah Mansurah yang disebut-sebut oleh hadis Nabi berada di sekitar Baitul Maqdis. Mereka berharap bahwa orang-orang Indonesia lah Taifah Mansurah yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. عندما كانت غزة محاصرة من العالم كله كان المستشفى الإندونيسي ما شاء الله بني بأموالكم وبني بدعائكم وهو حتى الآن قائم. بني في غزة عندما كانت في أشد الحصار. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengetahui bahwasanya sejak Gaza itu diblokade dan dikepung terus-menerus beberapa tahun belakangan ini, sesungguhnya rumah sakit yang ada di Gaza adalah dibangun dengan harta dan doa penduduk Indonesia sekalian yang berbentuk rumah sakit Indonesia. Masya Allah, منذ أن بدأ أحداث غزة الأخيرة 2 و4 أشهر وأكثر ولا تسمع في وسائل الإعلام في العالم كلها كلمة أو اسما ارتبط بغزة إلا إندونيسيا. المستشفى الإندونيسي بغزة، المستشفى الإندونيسي بغزة. لم أسمع المستشفى المصري ولا السعودي ولا المستشفى الإماراتي ولا المستشفى الأمريكي، إنما المستشفى الإندونيسي. 2 tahun belakangan ini Bapak Ibu, ketika meletus perang yang sangat sengit di Gaza, kita tidak akan pernah mendengar kabar bahwa ada rumah sakit yang dibangun yang mana bernama Rumah Sakit Mesir.
rumah sakit Saudi, rumah sakit Emirat, itu kita tidak akan menemukannya di berita Bapak Ibu. Tapi yang kita temukan adalah rumah sakit Indonesia. Jadi perjuangan bangsa Indonesia untuk Palestina itu sudah seperti kawat karing yang dimana nama Indonesia dan Palestina selalu bergandengan tangan bersama-sama. لقد دمر العدو مستشفيات غزة تقريبا وكنا نسمع المستشفى يقصف بالجو أو بالمدفعية مرة أو مرتين ويخرج عن العمل. أكثر مستشفى تعرض للقصف وللهدم المستشفى الإندونيسي وما شاء الله ما زال يعمل حتى الآن. Dan Masya Allah Bapak Ibu, kita melihat sendiri di berita bagaimana rumah sakit itu dihancurkan oleh Israel melalui pesawat, melalui bom, melalui tank dan segala macamnya. Perlu diketahui oleh Bapak Ibu semua bahwasanya rumah sakit yang paling banyak terkena bom, yang paling banyak dihancurkan oleh Israel adalah rumah sakit Indonesia. Sementara rumah sakit Palestina dibom sekali, 2 kali hancur, sudah tidak bisa beroperasi. Tetapi rumah sakit Indonesia sampai sekarang Bapak Ibu dengan segala keterbatasannya masih beroperasi melayani bangsa Palestina. وهذا إن شاء الله علامة قبول من الله عز وجل بدعائكم وجهادكم بأموالكم ونصرة لإخوانكم المظلومين. Dan ini merupakan, kita berharap ini merupakan tanda bahwa Allah menerima amal penduduk Indonesia sekalian yang berjihad dengan doa mereka, dengan harta mereka dan kesungguhan amal ibadah mereka. أنا في كل يوم أرسل لإخوانكم في غزة جولتنا هنا وأبلغهم أنكم تدعون لهم، والأطباء هناك يراسلونني كل يوم يقولون لي قل لإخواننا هناك شكرا. Dan setiap hari Bapak Ibu, beliau ketika berjalan berkeliling di Indonesia untuk berdakwah, beliau selalu mengirimkan foto, mengirimkan video kepada saudara-saudara di Gaza. Dan mereka semua, para dokter, para penduduk warga Gaza selalu menyampaikan kepada beliau, tolong sampaikan rasa terima kasih kami yang paling tulus kepada masyarakat Indonesia. Mereka berkata, terima kasih banyak bangsa Indonesia, karena sebagaimana di dalam hadis, barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada sesama manusia, maka sesungguhnya dia tidak dapat bersyukur kepada Allah. Maka semoga Allah membalas semua kebaikan, doa, amal perbuatan baik yang Bapak Ibu lakukan, warga Indonesia lakukan terhadap Palestina. Yas'aluni ba'd al-ikhwa da'iman limadha ba'd man yuhitu bi Filistin wal Quds wal Masjid al-Aqsa wa Gaza mutakhadilun yatrukuna akhwanahum yamutuna ju'an wa 'atashan wa maradan wa la yansurunahum. Sebagian saudara-saudara kita itu ada yang bertanya, kenapa sih masyarakat atau negara-negara di sekitar Palestina itu meninggalkan Palestina? Kenapa mereka mengkhianati perjuangan bangsa Palestina, membiarkan mereka kelaparan, membiarkan mereka kehausan, padahal mereka dekat secara geografis dengan penduduk Palestina. وينسون قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من بات شبعان وجاره جائع. Dan mereka ini Bapak Ibu melupakan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau bersabda bahwasanya tidaklah bagian dari kami kaum beriman orang yang tidur di malam hari dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan. وينسون قول النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره عن امرأة دخلت النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Dan mereka yang berada di sekitar Palestina ini, negara-negara sekitar ini melupakan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menceritakan bagaimana seorang perempuan memelihara kucing, tetapi tidak diberi makan dan tidak dibiarkan keluar untuk mencari makan
sehingga ia diganjar dengan neraka. Mereka melupakan hal itu. Perkara kucing saja sampai demikian pentingnya di mata kita orang Islam, lalu bagaimana dengan nyawa manusia? فكيف من يحاصر 2,300,000 نساء وأطفالا وجوعى وجرحى ومرضى حصارا لا ماء لا هواء لا دواء لا طعام، حصارا مسبقا طوال هذه الفترة وينامون وهم مرتاحين. Jika seekor kucing saja yang dikurung tanpa diberi makan, diberi minum, orang yang menyiksanya mendapatkan neraka karena hal itu, lalu bagaimana dengan mereka yang membiarkan ribuan jutaan masyarakat bangsa Palestina mati kelaparan, kehausan, tanpa makanan, tanpa minum, tanpa obat, tanpa bisa bermalam dengan nyenyak, sementara mereka yang berada di sekitar Palestina dapat tidur dengan nyenyak, bergelimang harta dan kemewahan. ولكننا نرد عليهم بقول من يسألنا لماذا هكذا نقول لهم لأن المسجد الأقصى والقدس شرف لا يعطيه الله لأي أحد إلا لمن شرفه الله بالوقوف وخدمة القدس والمسجد الأقصى والسعي إلى تحريره، والحمد لله وهنيئا لكم أن جعلكم الله من هؤلاء. Lalu tadi jika ada yang bertanya demikian, mengapa penduduk di sekitar Palestina itu, negara-negara di sekitarnya tidak mempedulikan Palestina, maka kita menjawab Bapak Ibu bahwasanya perkara Al-Aqsa dan Al-Quds ini adalah merupakan perkara yang mulia, dan membela Al-Quds dan Al-Aqsa itu adalah perkara yang mulia. Maka Allah tidak akan menjadikan kemuliaan ini untuk sembarang orang. Allah memilih kemuliaan bagi siapa yang membela dan mencintai Al-Aqsa dan Al-Quds sebagai sebuah bentuk karunia. Maka beruntunglah kita ketika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersamai, memperjuangkan kebebasan Al-Aqsa. ويسأل البعض لماذا طالت مدة الحرب؟ لماذا نرى هذه الدماء وهؤلاء الأطفال وهذه الأشلاء وهذا الجوع وهذا القصف وهذا قلب الخيام وما يحدث في غزة؟ لماذا طالت هكذا؟ Lalu sebagian lagi juga bertanya, Bapak Ibu, mengapa kita memperpanjang perang? Mengapa harus ada korban jiwa banyak? Mengapa harus ada mereka yang mati tanpa dosa, yaitu anak-anak, perempuan, orang tua? Mengapa kita masih terus-menerus memperjuangkan hal ini? Padahal kalau kita menyerang saja sepertinya selesai, kan Bapak Ibu. Tapi enggak, kenapa kita mempertahankan ini? Di بداية الحرب كنا نفزع عندما نسمع أحد من أهلنا استشهد. اليوم الحمد لله عوائلنا، يعني أنا أتكلم عن عائلتي، أكثر من 60 شهيد، وقبل أيام قليلة وأنا قبل أن أتي بيوم إلى هنا استشهد ابن أختي. وهذا كله الحمد لله لأن الناس هناك أصبحوا يعرفون شيئا. Dan di awal perang Bapak Ibu, di awal perang dahulu ketika Palestina sedang membara, orang-orang Palestina ini merasa sedih ketika ada anggota keluarganya yang syahid. Tetapi sekarang beliau sendiri, keluarga di antara keluarga besar beliau, ada setidaknya 60 anggota keluarga yang sudah syahid. Dan beliau merasa sekarang sudah ridho saja begitu. Dan sebelum berangkat ke sini Bapak Ibu, beberapa hari sebelum berangkat ke sini, beliau sendiri mendengar kabar bahwa keponakan beliau sendiri telah syahid di Palestina. لأنهم عرفوا وسمعوا وقرأوا قول الله تعالى وتدبروه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Mengapa beliau merasa tenang, ya? Mengapa bangsa Palestina merasa tenang ketika mendengar kabar syahid, kabar syuhada? Karena mereka tahu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kamu mengira bahwa mereka yang mati di jalan Allah itu adalah orang yang mati, tetapi sesungguhnya
mereka itu hidup di sisi Allah dengan diberi kelimpahan rezeki. هم الأحياء عند ربهم والأحياء الذين يقاومون الاحتلال والأحياء الذين يجاهدون بأموالهم ودعائهم في أي مكان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمثالكم هم الأحياء. Dan mereka yang telah syahid di jalan Allah tersebut sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang hidup mulia. Begitupun mereka yang sampai sekarang masih melawan penjajahan, melawan perampasan, melawan kezaliman terhadap Al-Aqsa, mereka pun sesungguhnya adalah orang-orang yang hidup di atas kemuliaan. إنما الأموات الذين تآمروا عليهم الأموات الذين خذلوهم وتركوهم يموتون جوعا وعطشا وقصفا وحرقا. Dan sesungguhnya Bapak Ibu, jika mereka yang syahid ini adalah orang-orang yang tetap hidup, maka sesungguhnya siapa sih orang-orang yang mati? Orang-orang yang sudah mati itu sebenarnya mereka itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang masih hidup tapi seperti mayat, ya, karena mereka membiarkan dan mengkhianati perjuangan Al-Aqsa dan Baitul Maqdis. فعندما نجيب على هذا السؤال الله عز وجل أخر هذا ليعلم الخبيث من الطيب ليميز الله الخبيث من الطيب يعلم الصادقين ويعلم المنافقين. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkara Al-Aqsa ini tidak lain dan tidak bukan karena sebagaimana Allah firmankan, supaya Allah dapat membedakan siapa orang yang berhati buruk di antara orang yang baik, supaya Allah bisa menguji siapa sih orang yang benar-benar beriman dan siapa orang-orang yang munafik. Dan Allah menjadikan perkara Al-Aqsa ini untuk menjadi ladang di mana mereka yang berjihad bisa menjemput kesyahidan. ويعطي المؤمنين موسما ليجاهدوا بأموالهم لأن الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس في القرآن الكريم إلا في آية واحدة. Dan Allah menjadikan perkara Al-Aqsa ini sebagai pintu atau ladang amal bagi kita semua yang bisa berjihad dengan harta, karena Allah sendiri menyatakan di dalam Al-Quran bahwa Allah mendahulukan jihad terhadap harta, jihad dengan harta daripada jihad dengan nyawa dalam setiap ayat, kecuali hanya di satu ayat saja Allah menyebutkan jihad nyawa terlebih dahulu baru harta. Jadi lebih afdal jihad harta. ولنلجأ إلى الله عز وجل في دعائنا ونحقق عبوديتنا لله عز وجل ونحن ندعو لإخواننا في غزة وفي القدس وفي الضفة وفي فلسطين عموما بالنصر والتمكين. عندما ندعو الله عز وجل وننكسر لله، لهذا الله عز وجل ترك لنا مجالا وأخر حتى تبين هذه الأمور ليميز الله الخبيث من الطيب ويتخذ الشهداء، ويكون لنا مجال نحن لندعو ونتبرع أو نجاهد بأموالنا بإذن الله حتى يعلم الله منا صدقا وخيرا فنجاهد بأنفسنا في بيت المقدس وأطناف بيت المقدس. Dan sesungguhnya Allah menjadikan, ketika tadi ada yang bertanya mengapa perang terus-menerus berkelanjutan, padahal Allah bisa saja jadikan orang Yahudi itu langsung habis semuanya. Bisa buatan Bapak Ibu? Bisa. Tapi Allah mengakhirkan pembebasan Baitul Maqdis ini supaya kita punya ladang untuk beramal, untuk berjihad, ya, untuk mendoakan mereka, untuk merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan memohon dengan amat sangat tulus kepada Allah Subhanahu wa taala agar membebaskan Al-Aqsa dan Al-Quds. Akhwani, akhawati, عندما جئت أول مرة إلى إندونيسيا وأنا في الطائرة رأيت الطريق بعيد فقلت سبحان الله 11 ساعة ونصف قلت ما أبعد إندونيسيا عن فلسطين. Jadi beliau sendiri, Bapak Ibu, ya, ketika sedang terbang di pesawat menuju Indonesia, beliau mengatakan subhanallah betapa jauhnya jarak antara Indonesia dengan Palestina. Kalau terbang itu sekitar 11 jam lebih.
وعندما وصلت ورأيت وجوه إخواني هنا في إندونيسيا وحبهم لفلسطين والقدس وغزة وإخوانهم في فلسطين قلت ما أقرب إندونيسيا من فلسطين. Namun ketika beliau turun dari bandara dan melihat bagaimana wajah bangsa Palestina, bagaimana rasa cinta mereka yang begitu dalam kepada warga Palestina, beliau sontak terkagum dan beliau mengatakan sungguh betapa dekatnya Indonesia dengan Palestina. ولهذا عندما يسألونني من أين أنت أقول لهم أنا إندونيسي من فلسطين. Makanya ketika beliau ditanya oleh orang, "Syekh, dari mana Anda berasal?" maka beliau tidak menyebut saya orang Palestina, tapi beliau menyebut saya orang Indonesia yang kebetulan berdarah Palestina. إخواني وأخواتي، أنتم عندما نتحدث إلى إخواننا المسلمين في أي مكان في الدنيا نجد صعوبة بأن نشرح لهم قضيتنا وقصتنا، فأغلبهم يقول ماذا فعلتم؟ جئتم لنفسكم بالخراب والدمار والقتل والهزم والحرب، كنتم تعيشون جيدا، فنتعب ونجتهد أن نفهمهم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau bercerita bahwa selama ini jika berkeliling ke negara-negara lain, beliau Bapak Ibu sudah berkeliling ke 34 negara untuk berdakwah, termasuk di Rusia. Waktu dulu Uni Soviet hancur menjadi negara-negara kecil, Kazakhstan dan di mana-mana, di Uzbekistan, Dagestan, itu beliau memulai dakwah di sana. Beliau menyebutkan bahwa kita merasa kesulitan untuk menjelaskan perkara Palestina ini kepada masyarakat dunia, karena mereka akan bertanya-tanya, kenapa kalian memperpanjang perang ini? Ya, padahal dulu kalian hidup dengan aman, dengan nyaman. Kenapa kalian masih mau perang gitu? Masih mau mengorbankan jiwa, harta, dan raga mereka? Ini orang-orang di dunia ini kesulitan. Beliau kesulitan untuk menjelaskan bagaimana posisinya, ya. هنا في إندونيسيا لم نسمع هذا القول ولم يقل لنا أحد هذا القول. لماذا؟ Tapi di Indonesia ini Bapak Ibu, beliau nggak pernah mendapati ada orang yang bertanya demikian. Nggak ada orang yang bertanya, kenapa sih bangsa Palestina masih mau melawan, masih mau bangkit, padahal sudah rugi semuanya, sudah diusir, sudah dirampas rumahnya, harta bendanya, bahkan anggota keluarganya. لأن الشعب الإندونيسي عاش مرارة وظلم الاستعمار والاحتلال والقهر والظلم والقتل تقريبا 400 سنة. Sesungguhnya rahasianya adalah karena bangsa Indonesia ini pernah mengalami hal yang serupa. Ada perasaan senasib sepenanggungan bahwa bangsa Indonesia ini pernah dijajah ratusan tahun, ya, pernah dirampas hak-haknya oleh penjajah, maka mereka merasa bisa berempati, bersimpati. Kita semua bersimpati dengan masyarakat Palestina karena kita pernah mengalami penjajahan yang serupa, kita pernah mengalami perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia. Maka pertanyaan yang tadi tidak pernah disebutkan oleh masyarakat Indonesia. وآباؤكم وأجدادكم جاهدوا واستشهدوا على هذه الأرض الطيبة من أجل الحرية والاستقلال. Kakek nenek kita, bapak ibu kita, ya, mereka semua pernah mengalami berjuang, ya, berjuang menegakkan kemerdekaan untuk Indonesia, dan di antara mereka ada yang syahid di tanah ini untuk memperjuangkan marwah tanah air dan negara Indonesia. ثم الحمد لله من عليكم بالحرية والاستقلال فأدام الله عليكم نعمته. Dan alhamdulillah akhirnya di ujung perjalanan Allah menjadikan negara ini merdeka. Dan semoga Allah senantiasa membuat Indonesia ini tentram, merdeka, dan makmur. لهذا أنتم تشعرون بإخوانكم في فلسطين وهم يعانون مرارة وظلم الاحتلال وظلم العدوان وظلم القهر وظلم الاستعمار
ويريدون أن يتحرروا كما تحررتم وأنتم معهم بإذن الله تقفون خلفهم حتى التحرير بإذن الله تعالى. Dan karena inilah Bapak Ibu, masyarakat Indonesia dari dulu, sekarang, bahkan sampai nanti di masa depan selalu dan senantiasa membersamai perjuangan Al-Aqsa dan Al-Quds, karena kita sendiri pernah mengalami perjalanan yang serupa. Maka semoga Allah menjadikan kita senantiasa teguh untuk berdiri di belakang Palestina, di samping Palestina, mendukung mereka dengan segala kemampuan yang kita punya. أريد أن أسأل سؤالا. هل أحد سأل نفسه لماذا المستشفى الإندونيسي يتعرض للاعتداء دائما من اليهود؟ Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bertanya tadi, mengapa rumah sakit Indonesia adalah rumah sakit yang menjadi target oleh penjajah untuk dihancurkan? أحد عنده إجابة؟ Ada yang bisa menjawab? لأن اليهود يريدون أن يقطعوا علاقة أهل غزة وفلسطين بأكبر دولة مسلمة وأكثر شعب مسلم في الدنيا، إندونيسيا. يقلقهم وجود هذا المكان المستشفى، يقلقهم جدا لأنه يربط المسلمين ببعض، يربط هذه البقعة الصغيرة من الأرض هناك بأكبر كتلة إسلامية في العالم، وهم يقلقون من هذا بشكل أكبر مما تتخيل، يريدون قطع هذا الحق. Jawabannya adalah Bapak Ibu, karena orang-orang Yahudi ini ingin memutus hubungan yang erat antara Indonesia dan Palestina, supaya orang Palestina ini nggak terikat dengan salah satu negara yang berpenduduk Muslim terbanyak, terbesar di seluruh dunia. Karena orang-orang Yahudi ini merasa galau, merasa sedih ya ketika nama Indonesia bersanding dengan Palestina, karena ini merupakan sebuah kekuatan yang besar. Maka dari itu mereka ingin memutus hubungan itu dengan cara menghanguskan rumah sakit Indonesia. ولكنكم تعملون بوصية الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Tetapi bangsa Indonesia, Masya Allah, kita semua memegang teguh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Ikhwani wa akhawati, nas'alullah an yataqabbal minkum siyamakum wa qiyamakum wa qira'atakum lil Qur'an wa du'aakum wa jihadakum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini menerima amal-amal kita, menerima puasa kita, sholat kita, qiraah kita, sedekah kita, dan amal soleh lainnya yang kita tabung, kita perbanyak di bulan ini. Khususan wa nahnu fi hadzal mausim Ramadan. Dan terkhusus pada hari ini Bapak Ibu, kita berada di bulan Ramadan. ونتذكر أن في رمضان في السنة الثانية من الهجرة شرع الأذان، فأصبح يجتمعون الناس على قول لا إله إلا الله، حي على الصلاة، ثم بعد ذلك حي على الجهاد. Dan kita ingat Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini dahulu di tahun kedua Hijriah di masa Nabi, di bulan sebelum Ramadan yaitu bulan Sya'ban, disyariatkan azan untuk yang pertama kali manusia berkumpul untuk melaksanakan salat hayya 'alas shalah, hayya 'alal jihad. ثم في السنة الثانية نفسها من الهجرة حولت القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. Dan di tahun kedua Hijriah tersebut pula lah kiblat kita yang awalnya di mana? Di Masjid Al-Aqsa, kemudian mengalami pengubahan, pergantian menuju menjadi kiblatnya ke Masjidil Haram. Itu terjadi di tahun 2 Hijriah yang sama. وأيضا في نفس السنة الثانية من الهجرة وفي نفس الشهر شهر شعبان فرض الصيام. Dan pada tahun kedua Hijriah itu pula, di bulan Sya'ban itu pula
disyariatkan yang pertama kalinya puasa. Jadi puasa yang kita lakukan ini syariat pertama kalinya dimulai pada tahun kedua Hijriah. Nazala qaulullah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kana fi Sya'ban as-sanah tsaniyah min al-hijrah. Yaitu di bulan Sya'ban itu di tahun kedua Hijriah turun firman Allah yang sebagaimana kita hafal bersama, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. ثم جاء رمضان وكانت غزوة بدر الكبرى التي انتصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على المشركين وكانت بداية انطلاق الإسلام العالمية. Dan pada tahun kedua Hijriah itu di bulan setelahnya yaitu bulan Ramadan, ketika umat Islam sedang berpuasa, disyariatkanlah perang Badar. Perang pertama kali di mana menjadi titik tolak kebangkitan kaum muslimin, yang mana Allah memenangkan kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabatnya di atas kaum kafirin. وكانت هذه الغزوة إذانا وبشرى بفتح مكة أيضا في رمضان. فتحت مكة القبلة الثانية. Dan perang Badar ini juga menjadi salah satu titik tolak di mana pada beberapa tahun setelahnya terjadilah penaklukan Mekah, Fathu Mekah yang terjadi juga di bulan Ramadan, di mana Mekah ini menjadi kiblat kedua umat Islam, yaitu dibebaskan pada bulan Ramadan. ونحن اليوم ونحن في رمضان ونسأل الله وندعوه بأن يكون هذا إذان وبشرى بفتح بيت المقدس قريبا إن شاء الله. Dan sebagaimana perang Badar di tahun kedua Hijriah itu menjadi kabar gembira bagi penaklukan kiblat kedua umat Islam, yaitu Masjidil Haram beberapa tahun berikutnya, maka semoga pada hari ini ketika kita menginjak bulan Ramadan, semoga hari ini menjadi kabar gembira ya bagi kita untuk menuju pembebasan kiblat pertama kita, yaitu Al-Aqsa. Amin. Jazakumullahu khairan wa baraka fiikum wa hafizakum wa taqabbala minkum ta'atukum. ونسأل الله جميعا أن لا ينتهي رمضان إلا وقد غفر لنا ورضي الله عنا. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua permohonan kita, dan semoga Allah menjadikan kita semua keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan diampuni oleh Allah dosa-dosa kita dan diridhoi Allah semua amal kebaikan kita. لا تعلمون كم يفرح إخوانكم هناك عندما يرون الفيديو والصور. Kita semua tentu gak membayangkan ya bagaimana kegembiraan warga Palestina, masyarakat Palestina ketika melihat saudara-saudara Indonesianya berkumpul seperti ini untuk memperbincangkan ya, untuk mengingat lagi bagaimana pentingnya membela Al-Aqsa dan Al-Quds. كثيرا ما يقولون أين أخواننا؟ يفتحون على القنوات يرون في بلاد المسلمين التي حولهم حفلات وألعاب رياضية وأموال تنفق على حتى الألعاب النارية بالمليارات وهم جوعى. فيأتيهم حالة أحيانا هم يحتسبون ويصبرون، لكن عندما يرون هذه المقاطع بعض البلاد المسلمة يتآذون ويظنون أنهم تركهم إخوانهم المسلمون. Sesungguhnya Bapak Ibu, warga Palestina itu udah sangat amat merasa ditinggalkan ketika mereka melihat saudara-saudaranya di negara-negara lainnya memilih untuk bermain-main, mengeluarkan hartanya untuk untuk main-main, untuk olahraga ya, untuk bisnis, untuk yang lain-lain, dan kemudian meninggalkan warga Palestina dalam keadaan
lapar, haus, kesakitan, rumahnya dibombardir, ya, keluarganya dirampas nyawanya dan hak-haknya diambil oleh penjajah. Mereka sudah sangat merasa menderita karena merasa ditinggalkan oleh saudara-saudaranya di negara sekitarnya. وعندما يرون ما نرسله لهم يستبشرون ويزدادون صبرا وثباتا ويحمدون الله ويستبشرون أن هناك من إخوانهم المسلمين يشعرون بهم ويدعون لهم وينصرونهم بما يستطيعون، فهذا يشد من عزيمتهم ويجعلهم أكثر صبرا وأكثر ثباتا. فلا تظن أن ما تفعلونه قليل، والله مجيئكم الآن وإرسال هذه الصور يرفع معنوياتهم يثبتهم ويعرفون أن إذا أغلقت أبواب الأرض فأبواب السماء مفتوحة لا تغلق، ويعلمون أن إذا خذلهم القريب هناك من هو أقرب إليهم إيمانا وتقوى وحبا لله ورسوله يشعر بهم ويقف معهم. Dan mereka bersabar, mereka semua bersabar ketika melihat kondisi penduduk di negara-negara sekitarnya yang demikian meninggalkan mereka, karena mereka melihat bagaimana senangnya hati mereka ketika melihat bahwa ada saudara-saudaranya non jauh di sana di Indonesia yang masih memperhatikan kondisi mereka dan membantu mereka dengan seluruh kekuatan yang ada. Karena mereka yakin, Bapak Ibu, bahwasanya ketika penduduk bumi, ya, pintu-pintu di bumi itu ditutup, maka sesungguhnya terbuka pertolongan-pertolongan dari pintu langit. Dan sesungguhnya ketika Allah menjadikan sebagian mereka yang dekat, ya, yang dekat dengan mereka secara geografis ini meninggalkan mereka, maka Allah jadikan saudara-saudara mereka yang jauh, yaitu dari Indonesia, untuk terketuk hatinya, ya, untuk terus-menerus dapat memperjuangkan kebebasan Al-Aqsa. أريد أن أقول لكم أبوابا يأتيكم منها الخير والأجر وأنتم لا تشعرون. Kita akan menyebutkan beberapa hal, Bapak Ibu, yang merupakan pintu-pintu kebaikan yang sebenarnya bisa kita lakukan namun kita sering tidak menyadarinya. عندما جئتم إلى هنا الآن جئتم لتسمعوا من فلسطين عن حال فلسطين. Yaitu pertama, ketika Bapak Ibu sekalian datang ke sini untuk tentunya mendengarkan kabar tentang Palestina dari orang Palestina itu sendiri, itu merupakan sebuah amal kebaikan. فأشعرتموني بالفرح لأن ما قلته لكم لا أستطيع أن أقوله في كثير من بلاد المسلمين. Dan ketika Bapak Ibu datang, kemudian membuat hati beliau gembira, ya, karena beliau nggak bisa menyampaikan hal-hal ini mungkin di negara-negara yang lain. Beliau tidak mungkin bisa berkeluh kesah sebebas ini seperti ketika berada di hadapan Bapak Ibu semuanya. Maka ini semua adalah kebaikan yang semoga Allah balas dengan kebaikan yang serupa. نتجول بهذا لا يسمح لنا أن ندخل فيه الحرم المكي ولا المدني ولا ملاعب كرة القدم. Orang-orang Palestina, Bapak Ibu, ketika mereka kemudian berjalan membawa syal ini, Bapak Ibu, syal ini nggak boleh masuk ke Masjidil Haram Mekah ataupun Madinah, atau sekedar masuk ke stadionnya nonton bola saja ini dilarang, nggak boleh masuk, Bapak Ibu. Makanya beliau sangat senang sekali ketika bisa berada di antara kita semua seperti ini. سافرت كثيرا من البلاد وأشعر أنني غريب والناس ينظرون إلينا نظرة يعني ما شاء الله في معظم بلاد المسلمين. والله رأيت هنا أنهم يعاملونني أكثر من أحسن إندونيسيا لأنني من فلسطين فقط. Beliau ini sudah berjalan ke banyak negara, ya. Dan ketika beliau memakai ini, beliau merasa seperti orang yang asing, seperti dilihat orang itu seperti orang yang aneh, ya. Tetapi Masya Allah, ketika beliau berada di Indonesia, hanya karena ini beliau membawa syal seperti ini atau bendera Palestina atau yang semacamnya,
beliau malah mendapatkan sambutan yang sangat hangat sekali, yang mungkin kita sendiri sesama orang Indonesia mungkin nggak mendapatkan penghormatan yang serupa. Kita menghormati Palestina itu dengan begitu dalamnya sehingga beliau merasakan betapa dekatnya ya hubungan rohani antara beliau dengan masyarakat Indonesia. عندما تأتون لتسمعون لأخيكم هذا أجر عظيم تفعلونه بإذن الله تعالى لأنكم تجبرون بخاطره وجبر الخواطر. Dan Bapak Ibu sekalian datang ke sini ini merupakan sebuah amal kebajikan yang besar ya, karena dapat menghibur hati mereka yang sedang berjuang di Palestina. Dengan kepedulian kita, maka ini sesungguhnya adalah sebuah kebaikan yang mungkin effortless ya. Kita datang ke sini mendengarkan, tetapi sesungguhnya ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar. Amin. وعندما تشعرون أخوانكم هناك بأنكم تشعرون بهم وتحسون بآلامهم وجوعهم وعطشهم ومرضهم هذا أجر عظيم نسأل الله أن يجزيكم عنه خير الجزاء. Dan ketika kita semua merasakan penderitaan yang serupa, ketika kita mampu berempati terhadap penderitaan masyarakat Palestina, bangsa Palestina, dan kita mengabarkan kepada mereka bahwa ini loh, kita masih ada, kita membersamai kalian, maka ketenangan yang kita timbulkan ya, ketika masyarakat Palestina tahu bahwa ada saudaranya yang masih mendukung mereka, ini merupakan kebaikan yang besar pula yang sering tidak kita sadari. Jazakumullahu khairan wa baraka fikum wa nahnu insyaallah wa iyyakum 'ala al-'ahdi 'ahdullah wa 'ahdu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam baqun. Dan kami semua berterima kasih, semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian, menerima amal ibadah Bapak Ibu sekalian, dan kita semua semoga senantiasa berpegang teguh dengan janji Allah Subhanahu wa taala, dengan janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Aqsa. Mari kita memperbarui janji kita kepada Allah dan Rasulnya. Mari kita mengangkat telunjuk kita bersama-sama untuk mengucapkan janji dalam bahasa Arab, dan kita akan menirukan apa yang disampaikan oleh Syekh. Nuqsimu billahil azim. 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 An nansura masra nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. An nansura masra nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa nafdil masjid al-aqsa bi amwalina wa arwahina. Wa nafdil masjid al-aqsa bi amwalina wa arwahina. Wa an naqif da'iman ma' ikhwanina al-mustad'afin fi Filistin wa Gaza. Wa an naqifa da'iman ma'a ikhwanina fi Filistin wal Masjidil Aqsa. Nansuruhum hubban lillah wa hubban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa hubban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal, Allahumma amin. Allahumma taqabbal amin. Jazakumullahu khairan walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.